Baik, perkenalkan nama saya Marcel Kaunang, NIM 394 188. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat ini. Judul Perkiraan Akurat Memahami Double Exponential Smoothing. Pengantar Double Exponential Smoothing atau DS adalah teknik peramalan deret waktu yang efektif untuk data yang menunjukkan tren. Metode ini memperhitungkan dua komponen penting. Yang pertama, atau tingkat level berdasarkan rata-rata dasar dari deret waktu. Yang kedua, tren. Ada peningkatan atau penurunan data dari waktu ke waktu. Dengan menggabungkan keduanya, DES menghasilkan peramalan yang lebih akurat saat ada tren yang jelas. Selanjutnya kita akan memahami formula double exponential smoothing. Untuk menerapkan DES, kita menggunakan serangkaian persamaan untuk memperbarui perkiraan level dan tren. Berikut adalah komponen utama. Yang pertama, perkiraan level atau ST. Memperbarui perkiraan level data menggunakan observasi saat ini dan perkiraan level sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, perkiraan tren. Menghaluskan tren level yang baru dihitung memberikan bobot pada tren terkini. Yang ketiga, komponen level final A dan T. Menggabungkan perkiraan level dan tren untuk mendapatkan perkiraan level yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat, komponen tren final atau BT. Menentukan komponen tren yang akan digunakan dalam peramalan. Dan yang terakhir, akhir peramalan ST tambah M. Menghitungkan nilai masa depan berdasarkan level tren yang baru saja diperbaharui. Langkah pertama, menghitung nilai ST atau single exponential smoothing. Langkah pertama adalah menghitung nilai ST hasil dari single exponential smoothing pada data asli atau YT. Observasi aktual pada periode T dan A atau alpha, parameter smoothing untuk level 0 dan 1. Nilai A yang lebih tinggi memberikan bobot lebih pada observasi terbaru. Selanjutnya yang ketiga, ST kurang 1 sama dengan nilai S dari periode sebelumnya. Nilai awal ST biasanya S dan 1 dapat diatur sama dengan Y1. Selanjutnya langkah kedua, menghitung nilai ST double exponential smoothing. Selanjutnya kita menerapkan single exponential smoothing kedua kalinya pada nilai ST yang telah dihitung. Ini menghasilkan S, T. Yang pertama, A alpha, parameter smoothing yang sama digunakan untuk smoothing kedua. ST juga sama nilai S yang dihitung pada periode T. Selanjutnya S, T kurang 1 sama dengan nilai S, dari periode sebelumnya. Nilai awal S kutip 2 di atas T biasanya 1 dapat diatur sama dengan S1. Langkah ketiga, komponen level akhir AT adalah estimasi level data yang sudah diperhalus. Ini adalah gabungan dari ST dan ST memberikan perkiraan level dasar yang sesuai dengan tren. Hasil smoothing pertama dan hasil smoothing kedua. AT merepresentasikan level rata-rata dari deret waktu yang telah dikoreksi terhadap tren, berfungsi sebagai dasar utama peramalan. Langkah keempat, menghitung nilai BT dan ST tambah M. Setelah mendapatkan nilai AT, kita perlu menghitung komponen tren BT yang mencerminkan laju perubahan dalam data. Hasil peramalan dalam tabel. Dengan menerapkan langkah-langkah double exponential smoothing, kita dapat mengisi tabel berikut untuk melihat bagaimana ST, AT, BT, dan ST tambah M berkembang seiring waktu, memberikan kita peramalan yang solid. Berikut ini adalah di dalam tabel adalah angka-angka yang sudah dihitung sedemikian rupa. Selanjutnya, visualisasi peramalan. Grafik ini menunjukkan bagaimana aktual YT dibandingkan dengan peramalan ST dapat menyeruti kemampuan metode ini untuk menangkap tren data. Dari kesimpulan semuanya, double exponential smoothing adalah alat yang ampuh untuk peramalan deret waktu dengan tren. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkahnya, kita dapat membuat perkiraan yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama di sini adalah kesimpulan yang pertama, akurasi yang tinggi. DES memberikan peramalan yang lebih akurat untuk data dengan tren. Yang kedua, mempertimbangkan tren secara efektif menggabungkan level tren data.
Dan yang terakhir, dukungan keputusan. Membuat dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan perkiraan yang solid. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.